percaya Tuhan, Engkau pribadi yang mengatasi segala-galanya. Engkau yang punya segala kuasa yang tak terbatas. Engkau tidak pernah tertandingi. Engkau yang terbesar dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun keberadaan kami hari ini, segala tantangan, kesulitan, pergumulan tidak ada artinya di dalam Engkau Tuhan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya Bapa, seturut iman setia kami kepadamu, Kau nyatakan kerinduan atas kami semua pada sore hari ini, sehingga kehadiran kami di dalam Baik-Mu yang kudus ini tidak menjadi sia-sia, tetapi semua kami yang hadir pulang boleh diberkati Tuhan. Kami pulang boleh mendapatkan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami, memberikan hikmat pengertian atas kami. Berikan kami semuanya hati seorang hamba, berikan kami telinga seorang murid, sehingga firman yang tertabur dalam hati jiwa roh kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap nyanyian pujian kami ini boleh berkenan di hadapan, dan kami rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas setiap pribadi kami, urapi hamba-Mu, menyatulah dengan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati bersama berkata amin. Beri kemuliaan tepuk tangan bagi kita. Selamat duduk sekalian, puji Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih atas kepercayaan pengurus di tempat ini untuk saya boleh kembali menyiarkan firman Tuhan di tengah-tengah kita sekalian. Dan saya sangat bersukacita setiap kali memasuki tempat ini selalu ada yang baru, selalu ada fenomena yang menyegarkan gitu ya. Dan saya percaya kita harus terus bergerak maju di dalam teknologi, di dalam performa kita. Bila perlu kita kembangkan sampai ke sosmed supaya terus terupdate perkembangan daripada youth di tempat ini. Dan saya percaya semua kursi kosong ini akan terpenuhi jiwa-jiwa. Amin. Tepuk tangan dulu buat ini sekali lagi. Baik, saudara-saudaraku, hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dengan judul jangan gunakan iman transaksi, ya, atau boleh dikatakan iman original vs iman transaksional, ya. Kenapa tema ini saya angkat? Ketika saya bergumul, saya bawa dalam doa, Tuhan taruh satu pernyataan ini di hati saya, bahwa dalam situasi dunia yang serba canggih, serba modern, serba penuh dengan kemudahan komunikasi dan informasi, maka banyak orang yang menyebut dirinya beriman, banyak orang yang menyebut dirinya percaya kepada Tuhan. Ternyata kalau tidak hati-hati menyikapinya, maka imannya itu bisa miring gitu. Imannya itu bisa geser, saudara ya. Sampai akhirnya tanpa disadari imannya itu masuk pada situasi disebut iman transaksional. Dan ketika sudah bicara iman transaksional, posisi kita di hadapan Allah itu sangat jauh bergeser dari apa yang Tuhan harapkan. Ya, mari kita buka Alkitab sama-sama. Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Siapkan catatannya, ya. Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Saya baca ayat yang ganjil. Tolong ada sekalian baca ayat yang genap bersaut-sautan dengan saya. Lalu nanti ayat 30 kita baca sama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama. Lihat judul perikopnya, upah mengikut Yesus. Saya awali. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ayat 8 sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu tercipta kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi kedua-belas suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Sama-sama yang keras. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apa saya katakan?
setia melakukannya. Saudara, apa yang kita baca ini kalau sepintas lalu kita cuma baca begitu saja, kita nggak dapat pesan apa-apa. Tetapi kalau kita jeli, kita ulang-ulang, kita renungkan, kita hayati, maka sebetulnya kalimat-kalimat yang kita baca ini penuh dengan hal yang menarik. Perhatikan, suatu hari Petrus datang menghampiri Yesus. Dia mewakili teman-temannya para murid yang lain. Petrus itu tanya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Engkau, demi melayani bersama dengan Engkau. Kami ini sudah banyak berkorban, kami sudah banyak meninggalkan hal-hal yang penting dalam hidup kami. Ya, terus pertanyaannya begini, jadi apakah yang akan kami peroleh? Saya mau tanya, pertanyaannya Petrus ini wajar atau tidak? Secara manusiawi, wajar? Wajar. Ya, orang Jakarta bilang hari ini gratis, nggak ada. Ya kan? Nggak ada yang gratis. Bahkan Petrus pun di dalam pemikirannya, dia mengikut Yesus, meninggalkan keluarganya, meninggalkan karirnya, meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya. Dia pasti punya logika yang sederhana. Aku ini mau dapat apa? Saya mau tanya, pernah nggak kita berpikir dalam hidup ini kita melakukan sesuatu lalu berharap kita menerima sesuatu? Wajar? Logika? Logis? Oke. Apa yang dipertanyakan Petrus ini wajar, manusiawi, karena manusia itu selalu ingin transaksi, selalu ingin barter, selalu ingin negosiasi. Bahkan murid-murid Yesus pun berani mengangkat Petrus untuk jadi juru bicara, untuk menanyakan perihal ini. Kami ini mau dapat apa? Kami ini akan terima apa? Ya, saudara-saudaraku, ternyata kalau kita melihat konteksnya, jangan kita langsung menuduh Petrus ini materialistis atau menuduh murid-muridnya ini orang-orang yang mengejar materi. Kita ngomongnya secara konteks dulu. Pada waktu itu bangsa Israel atau bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Dan Yesus hadir dengan segala mujizat, dengan segala tanda-tanda spektakuler. Yesus ini disebut Mesias oleh orang Yahudi. Ya, yang namanya Mesias itu jangan berpikir mati di atas kayu salib, menebus manusia dari dosa, bukan. Mesias dalam konsep pemikiran Yahudi itu adalah panglima perang, pahlawan perang yang akan memimpin bangsa Israel melakukan pemberontakan kepada Romawi untuk kemudian menang, lalu Mesias ini jadi raja di dalam bangsa Yahudi. Artinya murid-murid ini meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan karirnya. Itu mereka kepingin mendapatkan jatah jabatan nanti ketika Yesus jadi Mesias yang sudah benar-benar menang, sudah berhasil mengalahkan Romawi. Kan wajar kalau sudah berkorban, sudah keluar modal, terus dapat bagi-bagi jatah jabatan, kan wajar. Betul ya? Murid-murid itu ingin dapat jabatan. Kami dapat apa? Kami dapat jatah apa? Entah itu jabatan apakah, entah itu duit berapakah, entah aset apakah. Kami ini pengen kejelasan. Apakah Yesus marah dengan pertanyaan Petrus? Tidak. Yesus tahu cara berpikirnya murid-murid ini. Mereka masih memikirkan tentang materi. Mereka masih berharap tentang bendawi. Mereka masih mengharapkan hal-hal lahiriah sebagai manusia biasa, karena mereka sudah mengorbankan banyak hal. Mereka ingin menerima pembalian upahnya apa? Dan Yesus menjawab, ayat yang ke-28, ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ini bicara bukan tentang Mesias sebagai pemimpin bangsa Yahudi, tetapi nanti pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, kamu yang telah meninggalkan banyak hal, kamu juga akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua suku Israel. Kira-kira jawaban Yesus ini masuk nggak di dalam pemikiran yang murid-murid? Masuk. Oh, nanti kami akan jadi gubernur, ya, mengataskan provinsi-provinsi suku Israel. Waduh, luar biasa.
jadi orang penting, ya. Kami jadi gubernur yang mengepalai provinsi-provinsi. Oh, masuk akal itu. Masih semeriwing berbunga-bunga gitu ya. Lalu kemudian ayatnya berkata lagi, ayat 29, ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak ibunya, anak-anaknya, ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Akan terjadi multiplikasi, ya. Rumahnya akan berlipat, asetnya berlipat, ladangnya berlipat, kebunnya berlipat, ternaknya berlipat, bahkan saudara-saudara banyak nabi nanti akan yang datang sebagai saudara. Jadi banyak orang-orang yang mengaku sebagai keluarga. Wah, senang, masuk akal ya ini? Masuk akal. Tetapi pada waktu Yesus menyebutkan upah yang ketiga, itu mulai nggak masuk akal. Coba lihat ayat 29. Ya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wah, ini sesuatu yang di luar prediksi atau nalarnya murid-murid. Kalau dapat jabatan sudah bagus. Kalau dapat pelipat gandaan berkat secara materi, aset, bagus. Tapi kalau dapat hidup yang kekal, ini terlalu bagus. Wah, jadi pejabat selamanya, jadi orang punya aset konstan selamanya. Wow. Tetapi ketika mereka sedang berbunga-bunga, mereka sedang sedang bersuka cita, sedang penuh dengan impian, penuh dengan harapan yang bagus-bagus, oleh Yesus langsung cemes. Ayat 30. Ini yang seru. Belajar Alkitab itu seperti ini, ngelihat sesuatu yang seru. Ayat 30 Yesus ngomong apa? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan jadi yang terakhir, dan yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Kalimat ayat 30 itu jadi satu paragraf tersendiri. Artinya Yesus sudah mempertentangkan, mengkonfrontasikan dari cara berpikirnya murid-murid. Saya mau tanya, kalau kita berkorban sesuatu mengharapkan imbalan, masuk akal nggak? Wajar ya? Kalau saudara datang ibadah, melayani Tuhan, menyumbang gereja, aktif dalam pekerjaan Tuhan, memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin harta kita, secara manusia kita berpikir untuk diberkati Tuhan berlimpah-limpah, diberkati Tuhan limpah-limpah, masuk akal nggak? Masuk akal. Bagi Yesus itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Orang dunia aja bisa kasih upah kok, masa Tuhan nggak bisa kasih upah, betul nggak? Bahkan Alkitab berkata tuh, kalau kita berkorban untuk Tuhan, membantu orang miskin sama dengan memiutangi Tuhan. Kalau kita Amsal itu, Tuhan sampai disebut berhutang sama kita. Wow, betapa bangganya kita. Tapi ingat, ayat 30 jangan ditenteng. Ayat 30 berkata apa? Tetapi ini seperti kayak menyadarkan cara berpikir yang benar. Tetapi hati-hati. Di sini Yesus memberikan sebuah peringatan yang keras, menunjukkan bahwa Yesus tidak ingin murid-muridnya termasuk kita terjebak dalam dimensi iman transaksi. Banyak orang mengaku beriman. Saya tampilkan ya. Banyak orang mengaku beriman kepada Tuhan Allah, tapi tanpa disadari imannya pelan-pelan mulai melenceng, berubah menjadi iman transaksional. Ayat 30 berkata peringatan Yesus menunjukkan agar kita tidak terjebak dalam iman transaksional. Ya, sekarang saya mau tanya secara realita, banyak nggak orang yang ke gereja tujuannya tidak diberkati? Yang keras jawabnya. Banyak nggak orang datang ke gereja pelayanan, berkorban, menyumbang gereja, menyumbang ini itu, kepinginnya dapat lipat gandaan berkat, kepinginnya dapat mujizat, dapat promosi, dapat kesembuhan. Banyak nggak? Sekarang saya mau tanya, orang datang kepada Tuhan minta berkat salah nggak? Minta sembuh salah nggak? Tidak ada salah. Alkitab bilang Matius 7 ayat 7, mintalah
Kamu akan diberi, carilah, kamu akan mendapat, ketoklah bagi bumi apa yang bukan. Tapi iman kekristenan itu tidak melulu hanya hal itu saja. Ingat, kalau kekristenan kita datang kepada Tuhan hanya untuk menerima, hanya untuk mendapatkan, hanya untuk memperoleh, maka sampai puluhan tahun pun kita cuma punya iman seperti kanak-kanak. Betul? Lihat anak-anak, bisanya apa? Papa minta duitnya apa? Buat apa? Untuk bioskop, buat beli pulsa, buat beli kuota, buat isi Shopee Pay, Pak. Ya, anak itu cuma bisanya minta. Coba kalau Anda misalnya punya anak sudah 20 tahun, sudah lulus kuliah, misalnya lulus SMA atau lulus kuliah, 23 tahun, 24 tahun, masih minta, saudara bilang apa? Ini lucunya ini kreatif loh, umur 24 sih minta. Bahkan longso, saudara. Anak sudah besar, cuma bisanya begini. Itu kejadian yang di Purwokerto itu, ayah ibunya cuma jual sayur di pasar. Anaknya minta Kawasaki Ninja, nggak dibelikan sama bapaknya karena bapaknya nggak punya duit. Bapak ibunya dipukuli sama anaknya. Itu zaman sekarang sudah ada. Saudara, minta handphone, iPhone nggak dibelikan, ibunya ditempelin. Ya, ada di Madura juga ada kasus-kasus seperti itu, banyak di daerah-daerah. Apakah itu sesuatu yang membanggakan? Wow, memalukan justru. Maka iman kita kepada Tuhan, boleh kita doa minta berkat, boleh. Tapi ingat, kita sudah ikut Yesus berapa tahun? Kalau iman kita sudah lebih dari 10 tahun, harusnya iman kita nggak boleh pada posisi seperti itu terus. Iman kita harus bertumbuh. Yang sudah katakan, bilang sama-sama, bertumbuh bro. Bilang, bertumbuh sis. Jangan cuma begini aja. Tuhan tidak bangga kalau anaknya itu cuma kerdil terus, anaknya itu cuma kanak-kanak juga tidak bangga. Tuhan itu ingin, apalagi setelah zaman pandemi COVID, Tuhan itu ingin umatnya itu punya iman yang tangguh, umatnya punya iman yang original, imannya itu murni. Setuju? Saudara-saudaraku, banyak orang itu imannya terjebak dalam iman transaksional. Ya, di situ Yesus mengingatkan, hati-hati. Orang yang tadinya di depan terdahulu bisa mundur ke belakang. Gara-gara ini banyak orang yang tadinya menggebu-gebu melayani Tuhan sukacita, penuh dengan kasih mula-mula, semangat, berapi-api. Kemudian karena doa minta sesuatu Tuhan tidak mengabulkan, karena Tuhan punya agenda lain, Tuhan punya rencana lain, lalu ngambek kecewa, betul? Lalu bilang apa? Gak gereja-gerejaan, gak ibadah-ibadahan, gak yud-yudan, gak dewasa mudaan, ubah. Saya mau tanya, kemungkinan seperti itu bisa terjadi? Banyak gak Kristen begitu? Banyak. Apalagi kalau gereja-gereja yang khotbahnya cuma khotbah tentang berkat duit, sukses. Ketika sesuatu terjadi dalam doanya tidak dikabulkan, langsung kecewa, langsung imannya tiarap gitu. Saya mau tanya, Tuhan bisa kasih kita berkat? Yang keras dong. Tuhan bisa kasih kita mujizat? Bisa. Kalau kita bangga Tuhan bisa kasih berkat mujizat, jangan lupa setan pun juga bisa kasih berkat. Setan pun bisa kasih mujizat. Iya atau iya? Mungkin nggak dalam hidup kita berdoa sesuatu Tuhan tidak kabulkan? Mungkin. Rasul Paulus, dia berdoa 3 kali supaya utusan iblis itu pergi meninggalkan dia. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Malah Tuhan bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahan kamu jadi kuat. Paulus tidak mengalami kesembuhan, walaupun dia rasul. Dia doakan orang sembuh, tapi dia sendiri doa untuk dirinya sendiri dia nggak sembuh. Apakah Tuhan lupa? Apakah Tuhan itu bohong? Apakah Tuhan itu dusta? Tidak. Karena Tuhan ingin membiarkan itu menjadi duri dalam daging supaya Paulus tidak menjadi sombong. Sebetulnya semuanya diizinkan Tuhan untuk kebaikan iman mentalnya Paulus. Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman ini, lalu kita berpikir kita punya Yesus, lalu Yesus itu standarnya nggak beda dengan dukun.
Kita beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, tapi konsep ibadahnya muatannya cuma seperti gunung kawi, maka nanti lagu gereja yang kita nyanyikan bisa berubah. Ketika kita doa tidak dijawab Tuhan, lalu teman kita datang, teman kita bilang begini, nggak usah ke gereja, nggak usah sembahyang, nggak usah doa, pergi ke dukun aja, pergi ke orang pintar aja, pegang jimat aja, pergi ke tempat-tempat keramat aja, pergi ke gunung kawi aja. Dan kita ikuti nasihat teman kita, dan tiba-tiba kita diberkati, tiba-tiba kita sembuh. Bisa nggak lagu gereja kita berubah? Sebab setan baik, sebab dukun baik. Bisa nggak lagunya berubah? Bisa. Karena iman kita kepada Yesus hanya mengeksploitasi Yesus sebagai pribadi yang harus mengikuti kemauan kita. Padahal kita ditebus oleh Yesus, kita dibeli oleh Yesus, kita jadi miliknya Yesus, bukan kita semena-mena kepada Yesus. Tetapi kiranya kita menjadi pribadi yang menyadari diri kita ini miliknya Yesus, kita ini hambanya Kristus, kita melakukan apa yang Dia suka. Urusan Dia berkati kita atau tidak itu tidak terlalu penting, tapi yang penting kita hidup berkenan di hadapan Dia, itu jauh lebih penting. Amin. Tepuk tangan. Saya mau tanya, Tuhan Yesus ngasih kita apa dasarnya? Apa dasarnya ngasih Tuhan Yesus buat kita? Dia mati di atas kayu salib. Dia berikan nyawanya. Dia berikan kita surga, berikan kita hidup kekal, Dia berikan kita pengampunan dosa, Dia berikan kita surga. Saya mau tanya, bisa surga diberikan semua? Keselamatan hidup kekal, pengampunan dosa bisa diberikan semua? Kalau yang berharga yang tidak bisa diberikan dengan uang, Tuhan bisa berikan. Apalagi cuma mujizat, apalagi cuma berkat, apalagi cuma jalan keluar. Itu kecil buat Tuhan. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kecil bro, kecil itu sih. Jadi jangan pernah meragukan kuasa kasih Tuhan. Tuhan itu terlalu tinggi, terlalu ajaib, terlalu mulia, terlalu agung untuk bisa dinalar oleh akal pikiran kita. Jangan kita batasi kuasa Tuhan dengan kekhawatiran kita, kebimbangan kita, ketakutan kita. Jangan. Kalau Dia yang punya kehidupan manusia, Dia yang punya tanggung jawab juga untuk memelihara hidup kita manusia. Amin. Saya mau tanya, pernah lihat binatang serangga kunang-kunang? Lihat di mana? YouTube. Kalau di Surabaya ini sudah langka. Kalau saya pernah ke desa, saya minatnya bukan di hotel bintang 5, hotel bintang 7, hotel bintang 1000 saya tidur. Di balai-balai lihat langit itu bintangnya banyak. Ya, kalau malam itu bisa lihat kunang-kunang. Kunang-kunang itu keajaiban Tuhan. Dia itu bisa muncul lampunya kelap-kelip terbang ke sana kemari hingga di semak-semak di rerumputan. Kelap-kelip, pernah mikir kan? Dia ini bawa baterai enggak sih? Ini ada kabelnya enggak sih? Kok bisa nyala ya? Sebelum manusia ciptakan lampu LED, Tuhan sudah ribuan tahun yang lalu ciptakan LED bisa terbang lagi. Sebelum manusia ciptakan drone ada lampunya, Tuhan sudah ciptakan drone dari sejak lama. Nanti tolong pulang nonton YouTube kunang-kunang ya. Coba saya mengajak berpikir secara logis. Kalau Tuhan bisa ciptakan keajaiban kunang-kunang yang serangga biasa bisa bersinar pantatnya, masa Tuhan tidak bisa kirim rezeki buat saudara? Masa Tuhan tidak bisa beri jalan keluar buat saudara? Itu baru kunang-kunang, belum ikan yang hidup di laut dalam. Ikan di laut dalam itu yang manusia tidak bisa menjangkau, sinar matahari tidak bisa menjangkau. Kebanyakan ikan-ikan di sana itu nggak punya mata, tapi bisa makan. Karena di atas mulut mereka itu ada sumutnya, ada cahayanya juga. Jadi plankton pada mendekat kepada cahaya, lalu mereka tinggal buka mulutnya, dapat makan. Tuhan Maha Ajaib, Maha Adil. Pernah mikir nggak? Itu kok ada sumut yang bercahaya itu apa ada baterainya? Apa ada kabelnya? Kalau kok ada, kok nggak konslet ya? Tuhan itu Maha Ajaib kan?
Kalau dia bisa lakukan semua itu untuk hewan yang sebetulnya nggak ada harganya, apalagi kita umat tebusannya yang berharga di mata Allah, dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah anak domba Allah yang tak bercacat. Masa dia nggak bela kita? Kenapa kita masih khawatir tentang hari esok? Kenapa kita khawatir tentang keadaan ekonomi hari ini? Kenapa kita khawatir tentang situasi peperangan ini yang akan mengakibatkan nanti harga emas, harga dolar begini? Kenapa kita bingung? Kalau surga hidup kekal aja disediakan, masa terobosan peluang jalan keluar Tuhan sediakan? Pasti bisa. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam iman transaksi. Ya, mari kita lihat sama-sama saudara, supaya kita belajar memahami. Seringkali kita ini salah paham tentang iman, sehingga iman kita cenderung memiliki unsur hanya ingin menerima, hanya ingin mendapat, hanya ingin memperoleh. Apalagi dengan konsep, loh saya ini kan percaya Yesus Pak Pendeta, saya ini anak raja, saya ini pasti harus mendapat yang terbaik, dapat yang termahal, yang termewah, terhormat, dan lain sebagainya. Akhirnya masuk dalam pola Farisi. Saya mau tunjukkan lagi berikutnya. Bagaimana ciri-ciri iman transaksional? Ini saya tunjukkan menurut Alkitab, supaya Anda bisa menyeleksi iman saudara, memeriksanya. Apakah kita memiliki iman seperti ini? Kalau kita punya iman seperti ini, berarti kita sudah bergeser, kita sudah mulai melenceng. Ya, mari kita lihat. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-27, ayat 27. Ya. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Tanya Petrus. Kami dapat apa? Berarti iman transaksional itu selalu berorientasi tentang apa yang akan didapat, apa yang akan diterima. Jadi selalu fokusnya itu kepada aku dapat apa? Aku terima apa? Aku untung apa? Ya, selalu kepada fokusnya kepada diri sendiri. Dan kalau iman seperti ini terus dipelihara, sudah puluhan tahun, mestinya sudah nggak boleh iman kanak-kanak, tapi tetap masih punya iman seperti ini, maka akibatnya dia akan menjadi tamak, dia akan menjadi serakah, ya, dia akan menjadi orang yang selalu berpikir pamrih, berpikir imbalan, ya. Aku berbuat begini, aku melakukan ini, aku nyumbang ini, aku melayani ini, aku korban ini, aku memberi persembahan, aku memberi perpuluhan, aku ingin dapat balasan, dan lain sebagainya. Contohnya di Alkitab siapa? Istrinya Ayub. Tahu istrinya Ayub? Waktu Ayub habis miskin, anaknya mati, badannya penuh borok, istrinya bilang, oh papa, sayangku, kasihan deh kamu gitu. Istrinya bilang, Pak, percuma kamu beribadah setia sama Tuhan Allah. Lebih baik kamu kutuki Tuhan Allahmu dan matilah. Istrinya Ayub itu mengajak Ayub untuk marah, kecewa kepada Allah. Dengan kata lain, percuma kamu ibadah kepada Allah, gak dapat apa-apa, malah buntung, malah miskin, malah habis-habisan, malah celaka, malah sengsara. Berarti ujungnya adalah kecewa. Saya cukup miris ketika melihat ada seorang yang tadinya aktif melayani Tuhan, seorang wanita. Dia begitu berprestasi di dalam pelayanan, sampai dipercaya oleh gembala sidang menjadi koordinator ibadah wanita. Oh, khotbahnya bagus, karismanya bagus, ya, perhatiannya bagus kepada anggota kaum wanita. Tapi gara-gara masalah suaminya dalam rumah tangga, dia bisa kecewa kepada Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan, lalu berpindah kepada keyakinan yang lama. Saya geleng-geleng Pak, bisa khotbah loh, jadi ketua koordinator kaum wanita. Bisa kembali kepada agama yang lama, meninggalkan Yesus. Berarti selama ini ikut Yesus ini dasarnya apa? Hanya karena dia berdoa untuk suaminya, ternyata Tuhan tidak menjawab dengan segera. Dia kecewa. Saya mau tanya, Kristen yang kecewa banyak kan? Banyak kan? Walaupun banyak, saya berharap tidak ada di antara kita demikian.
Makanya kita perlu punya iman yang original. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kita lihat apa cirinya iman transaksional. Ayat Matius 20 ayat 20 sampai 21. Kita lihat dulu kisahnya. Matius 20 ayat 20 sampai 21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ibu ini minta jatah jabatan kepada Yesus untuk anak-anaknya, walaupun Yesus belum jadi pemimpin, belum jadi Mesias dalam arti memenangkan kerajaan Israel, belum. Ternyata iman transaksional itu selalu mensejajarkan diri dengan Allah, mensejajarkan diri dengan Yesus, sehingga menganggap dirinya layak, pantas untuk memperlakukan Allah itu untuk diperlakukan berbeda daripada orang yang lain. Mereka ingin dianggap lebih daripada murid-murid yang lain. Mereka dianggap orang yang superior. Saya mau tanya, ada nggak di gereja orang-orang yang mengunderestimate orang lain? Berpikir dirinya lebih tinggi, kehormatannya, karismanya, urapannya, ya, atau mungkin kedudukannya, lalu mulai merendahkan orang lain, mulai ngatur-ngatur sesuka hatinya. Saudara-saudaraku, mensejajar dirinya dengan Allah, menganggap dirinya layak untuk pantas diperlakukan berbeda dengan orang lain, menganggap dirinya hebat, sampai berani meminta sesuatu kepada Allah berlebihan tanpa memikirkan keadaan orang lain. Saya satu kali pernah di WA seseorang. Kebetulan saya baru ganti HP, orang ini WA saya tidak ada namanya. Lalu saya chat WA kembali. Mohon maaf Pak, Bapak siapa ya? Sebetulnya orang ini sudah ada di daftar kontak saya, tapi berhubung pindah ke handphone baru, itu nama-namanya hapus semua. Terus dia bilang, saya Bapak ini, pendeta juga. Lalu saya berkata, oh mohon maaf Pak, saya nggak hafal dengan profilnya Bapak. Saya akan tulis namanya Bapak, karena handphone saya ganti, banyak kontak-kontak namanya yang nggak bisa terpindah otomatis. Terus Pak Pendeta teman saya ngomong gini, Pak Budiono habis ganti HP ya, HP baru ya. Saya jawab, iya. iPhone ya, enggak Pak. Kenapa nggak beli iPhone? Ini kan yang terbaru, iPhone ini harganya sekian. Saya jawab, saya butuh handphone sesuai dengan kapasitas yang saya perlukan. Saya nggak kepingin handphone yang terlalu mahal sampai canggihnya minta ampun dan saya nggak bisa menggunakannya atau tidak memaksimalkan aplikasinya. Bagi saya itu buang-buang uang. Ya, saya pikir pembicaraan selesai. Tahu jawabannya apa? Pak Budiono nggak boleh mikir begitu. Kita ini anak raja. Maksud saya, ini pendeta aliran apa ya? Ya, kita ini anak Allah. Kita ini layak dapat yang terbaik, dapat yang termahal, dapat yang terkeren, dapat yang tercanggih. Masa Pak Budiono nggak bangga kalau pegang itu lalu ada bobanya di belakang? Maksudnya itu kamera-kamera boba itu. Ya, wow, berarti dia berpikir bahwa kalau ikut Tuhan Yesus itu kita superior, anak Allah, anak raja, harusnya dapat yang terbaik, perfect dan lain sebagainya. Saya mau tanya, bisa nggak Tuhan kasih kita yang terbaik dalam standar manusia? Bisa. Tapi kalau Tuhan memberikan hikmat di hati kita untuk membeli atau memiliki yang sesuai dengan kebutuhan kita, apakah juga salah? Tidak juga. Itu kan selera. Justru kalau kita terlalu memaksakan diri, kita anak Allah, kita anak raja, kita harus begini, nanti kita terseret, kita terjebak menjadi orang yang sombong rohani, menjadi orang yang sombong rohani, angkuh, dan kemudian bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya mau tanya, tolong jawab yang keras. Ada nggak pendeta kalau diundang khotbah minta 3 garuda?
Kalau nggak udah nggak mau. Minta tidurnya hotel bintang 5. Kalau nggak hotel bintang 5 nggak mau. Ngatur-ngatur sesuka hatinya seolah-olah dia itu layak diperlakukan berbeda daripada yang lain. Bahkan pendeta hamba Tuhan, mental artis pun banyak. Amin. Di YouTube berseliweran, oh iya. Jadi jangan kaget, ini sudah akhir zaman. Yang nyeleneh-nyeleneh, yang miring-miring itu sudah kelihatan muncul. Iman transaksional yang ketiga, kita lihat. Oke, kita lihat yang ketiga. Mana ini? Lukas 7 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Ayo kita lihat dulu. Lukas 7 ayat 4 sampai 5. Yuk kita lihat sama-sama Lukas 7 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ya, kalau kita di Kapernaum itu ada masalah. Orang-orang berkata, ia layak engkau tolong. Ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Orang-orang banyak itu meminta Yesus untuk menyatakan mujizat bagi perwira Kapernaum, karena perwira Kapernaum ini berjasa, telah membantu pembiayaan pembangunan Bait Allah. Ternyata orang yang imannya transaksional itu punya ciri seperti ini, selalu bersikap arogan dengan memerintah mengatur Tuhan Allah, bahkan memaksa Allah demi kepentingan sendiri. Tuhan dipaksa-paksa, Tuhan diatur-atur, Tuhan diperintah-perintah, Tuhan didikte-dikte. Kristen ada begini banyak. Tuhan, saya sudah membayar persepuluhan, saya sudah nyumbang ini, berkati saya Tuhan. Saya sedang kepepet jatuh tempo. Kalau Tuhan tidak berkati saya, kita nono Tuhan, saya minggu tidak muncul. Saya Sabtu tidak hadir. Kalau Tuhan tidak memberkati saya tanggal sekian, bulan sekian, saya tidak akan kasih Tuhan. Tuhan dipepet, Tuhan dipaksa. Doa orang Kristen seperti ini, doa apa namanya? Teroris. Kristen teroris banyak? Banyak. Pendeta teroris banyak? Banyak. Perpuluhan. Kalau enggak nanti Tuhan kirim binatang belalang pelak, kamu akan jatuh miskin. Ini khotbah tapi ngancam-ngancam. Ini teroris. Mimbar dipakai untuk nembak-nembak orang untuk jadi teroris. Akibatnya apa? Ya. Akibatnya membuat Tuhan itu jadi pesuruh, membuat Tuhan itu hanya pribadi yang berhutang pada kita, yang harus melakukan semua sesuai keinginan kita. Akhirnya apa? Bukan kita ibadah sama Tuhan, tapi Tuhan yang ibadah sama kita. Banyak nggak di gereja-gereja itu prakteknya bukan gerejawi, tapi prakteknya monogami? Banyak? Hati-hati, sekali lagi saya tidak anti berkat, saya tidak anti mujizat, saya tidak anti kesembuhan, tetapi itu bukan tujuan. Tolong bilang sama itu bukan tujuan. Jangan pernah jadikan berkat, kesembuhan, mujizat itu sebagai tujuan. Bukan. Saya mau tanya, apakah mujizat itu kekal? Tidak. Karunia roh itu kekal? Bahasa roh itu kekal? Nubuat kekal? Enggak. Semua itu enggak kekal. Tuhan itu tahu kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Tuhan itu tahu kita butuh berkat, butuh mujizat, semua Tuhan tahu. Tetapi jangan jadikan itu tujuan. Kalau kita menjadikan semua itu tujuan, iman kita belum kuat. Iman kita masih gampang goyah, gampang rapuh. Ya. Seringkali banyak orang memaksa Tuhan, meminta apapun sampai penting-penting dalam nama Yesus, pakai klaim-klaim janji Tuhan. Yakobus 4 ayat 3, mereka berdoa tapi nggak mendapat apa-apa karena mereka salah berdoa, karena yang mereka minta untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Sampai sini paham, saudara-saudara sekalian? Nggak apa-apa ya? Saya jelaskan ini agak seri pengajaran, nggak apa-apa ya? 2016 ada peristiwa itu. Ingat? Saya nggak perlu sebut nama kota, nama gereja, atau nama pendeta. 2016 bisa cek di Google.
ada pendeta meninggal, tidak boleh ditutupi, didoakan penting-penting supaya bangkit. Akhirnya bangkit ya? Bikin malu seluruh gereja di Indonesia. Cari di Google 2016. Ya, paksa Tuhan, jangan itu pentingnya. Kita akan berdoa malam ini. Kita akan rame-rame bersepakat gandeng tangan, kita bahas rame-rame supaya dibangkitkan. Akhirnya bukan kita yang ibadah sama Tuhan, Tuhan ibadah sama kita. Dan itu sangat menjijikkan di mata Tuhan. Betul? Saya ngomong apa adanya berani di depan mimbar ini, karena sudah muncul di YouTube, gak perlu ditutup-tutupin lagi. Dan banyak praktek-praktek seperti itu, banyak. Apa akibatnya kalau kita menjadi orang yang imannya transaksional? Kita bisa jadi tamak secara keduniawian, hedonisme, hamba mamon, lalu berkhotbah selalu tentang materi, tentang kekayaan, tentang berkat, tentang uang. Yang kedua, kita bisa menjadi farisi-farisi modern yang terus menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain tidak percaya lagi kepada Yesus. Mereka selalu melihat orang-orang yang tidak menjadi teladan. Bahkan akibatnya menjadikan Allah itu sebagai pesuruh, pembantu yang harus wajib mengabulkan segalanya, seolah-olah Allah itu berhutang kepada kita. Wah, ini parah, saudara. Ingat, Yesus pernah berkata, Matius 22 ayat 14, banyak yang dipanggil, terus yang keras, banyak yang dipanggil tapi saya mau tanya, Yesus ngomong ini bercanda atau serius? Jadi kita nggak bisa santai, Yesus. Kita harus menjaga hati kita, periksa hati kita, iman kita, semurni apa gitu. Ya. Lalu iman yang original itu seperti apa? Ya. Iman yang original itu ya, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tetap setia walaupun beresiko mati dimakan hidup-hidup. Mereka ngomong apa kepada raja? Nebukadnezar. Kami percaya Allah kami sanggup menolong kami. Tapi walaupun Allah kami tidak menolong kami, ketahuilah ya baginda raja, kami tetap tidak mau menyembah patung yang baginda dirikan. Kalau soal iman percaya Tuhan sanggup tolong, yes, kami percaya beriman. Tapi sekalipun Tuhan tidak menjawabnya, sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun Tuhan tidak mengabulkannya, kami tetap setia kepada Tuhan, karena kami percaya kepada Tuhan bukan semata-mata karena pertolongannya. Kami percaya kepada Tuhan karena keselamatan yang Dia berikan. Amin. Gara-gara imannya Sadrak, Mesak, Abednego yang versi original ini, hati Tuhan gak tahan bro, hati Tuhan gak mentolosis. Dia rela datang dari sorga, menghampiri dapur api. Allah tidak meluputkan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api, tetapi Allah hadir bersama Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur api. Mau badai dapur api kayak apapun, kalau ada penyertaan Tuhan, itu lebih dari cukup. Amin. Tepuk tangan. Jadi yang penting itu mujizat atau penyertaan Tuhan. Orang mengalami mujizat bisa nggak disertai Tuhan? Bisa. Setan bisa kasih mujizat kok. Waktu orang Israel mau ditumpas oleh Tuhan, Musa awan, jangan dibunuh, jangan ditumpas, nanti apa kata bangsa lain. Tuhan Allahnya Israel repot-repot mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, di padang gurun ditumpas. Kan itu lucu, ya? Tuhan bilang apa sama Musa? Aku tidak akan tumpas. Tetap janjiku akan berlaku. Pimpinlah bangsa ini masuk negeri perjanjian. Mereka akan menghadapi bangsa Amalek. Bangsa ini, bangsa itu, mereka akan menang. Mereka akan disertai malaikat. Tapi aku tidak mau menyertai mereka. Aku malas, enak sama mereka. Kalau soal mujizat tidak apa-apa, izinkan. Putus malaikat untuk bikin mujizat menyertai mereka. Perang menang. Tapi aku tidak mau berjalan sama mereka. Muak. Terus Musa bilang apa? Kalau engkau gak ikut berjalan bersama dengan kami, apa kata bangsa-bangsa lain? Kalau engkau gak berserta berjalan dengan kami, lebih baik namaku coret aja dari surga. Itu Musa. Jadi jangan takut menghadapi kesulitan apapun. Takutlah kalau kita nggak disertai Tuhan.
Jangan bangga kalau kita bisa punya karunia mujizat atau bahasa roh atau mengusir setan. Tapi banggalah kalau kita punya nama tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Iman yang original itu seperti apa? Ya, yaitu iman yang dimiliki oleh Maria. Dia berkata Lukas 1:38, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Resikonya dia dirajam batu, tapi dia nggak pernah mati dirajam batu. Tuhan menyertai dia. Imannya seperti Yesus, Matius 26 ayat 39. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Menyerahkan semua kepada Allah Bapa. Apa kata Tuhan? Terserah saudara. Iman yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis, biar aku makin kecil, dia makin besar. Biar aku makin berkurang, dia makin bertambah. Dan iman yang dimiliki oleh Paulus, hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam. Galatia 2 ayat 20. Sekarang saya mau tanya, periksa hati kita masing-masing. Sejauh mana iman kita kepada Yesus? Kita sudah berapa kali dalam ibadah di sebuah gereja? Berapa lama kita hafal ayat Alkitab atau kita hafal lagu gereja? Berapa sering kita aktif dalam program-program gereja? Pertanyaan yang paling mendasar di hati kita, sejauh mana iman kita kepada Tuhan? Apakah sudah mencapai iman original atau malah melenceng jadi iman transaksional? Di dunia ini semua serba mungkin. Ada orang yang sudah lama Kristen, tadinya dia berkobar-kobar punya iman yang murni, tiba-tiba karena pengaruh, karena dia tidak mengerti firman, dia mulai menyimpang, imannya mulai materialistis. Imannya selalu diukur dengan kekayaan, dengan uang. Yang dikejar adalah uang, bukan hamba Tuhan, tapi jadi hamba mammon. Tetapi ada orang yang baru bertobat dari agama seberang. Mereka belum ngerti apa-apa, tapi mereka bisa kenal Yesus, mereka diampuni dosa mereka, mereka semangat mendukung, mereka menyala-nyala, bahkan mereka bisa rela mati demi Kristus. Sekalipun nggak mau mujizat, mereka siap. Mereka dibuang oleh keluarga, dicoret dari KSK. Mereka nggak dapat harta warisan, tapi mereka nggak pernah takut, bahkan mati pun nggak takut, karena mereka punya iman yang murni. Amin. Silakan tutup Alkitabnya, saya mau cerita. Di awal pelayanan saya pernah diminta mendoakan seorang bapak di rumah sakit RKS. Ya, bapak ini asalnya dia bukan orang Kristen, dia bukan ikut Yesus, dia agama lain. Setelah dia percaya Yesus, dia bertobat, dia dibaptis, dia ajak istri dan anaknya juga bertobat dan dibaptis. Lewat beberapa bulan, bapak ini kena kanker pankreas, menyebar sampai ke kanker lever. Lalu dipindahlah dari rumah sakit RKS ke rumah sakit Adi Husada Undaan. Saya datang mendoakan, ternyata beliau sudah di ruang ICU. Saya berjumpa dengan istrinya di depan, lalu diceritakan begini. Saya diizinkan masuk, lalu begitu saya menghampiri pasien ini, saya pegang tangannya, saya berkata, Pak, saya pendeta akan mendoakan Bapak. Tiba-tiba orang ini berkata begini, Pak pendeta, tolong kalau berdoa buat saya, gak usah doa kesembuhan. Itu saya kaget. Gak usah doa minta mujizat sembuh, saya gak butuh. Saya pikir dia marah sama Tuhan Yesus atau dia marah sama kekristenan. Saya cinta Yesus Pak Pendeta, tapi saya siap mati. Doakan saya untuk supaya tetap kuat dan setia iman saya kepada Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup saya. Sambil ngomong itu gemeter-gemeter keluar air mata. Terus saya tanya, kenapa Bapak kok tidak mau didoakan kesembuhan? Bukankah semua orang sakit mendapatkan kesembuhan? Dia bilang begini, saya mau cerita Pak Pendeta. Saya bersaudara, jumlah saudara saya itu banyak. Saya keluarga besar. Semua mereka agamanya bukan seperti saya sekarang. Agama saya yang lama. Mereka begitu tahu saya sakit seperti ini, mereka menghina saya, mereka mengolok saya, mereka memaki saya, mereka meledek saya.
Ya. Lalu mereka berkata, percuma kamu setia kepada Tuhan orang Kristen. Apa akibatnya? Tidak sesuatu yang baik, malah kamu celaka sakit seperti ini. Matilah kamu bersama Tuhan orang Kristen. Dikutuki sudah. Ya. Oh, puas itu saudara yang maki-maki, memusuhi, menghina dan lain sebagainya. Saya tetap bertahan, saya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saya anggap semua hinaan itu sebagai penghargaan saya di mata Tuhan. Saya belajar setia. Dan datanglah cobaan yang kedua. Saudara saya yang paling tua, paling kaya, dia berkata, kalau kamu mau sembuh dari penyakit gampang, kami akan panggilkan dukun, kami akan belikan kamu seekor binatang. Biarlah penyakitmu itu dipindahkan ke binatang. Kamu hidup, binatangnya yang mati. Kamu bisa mengalami kesembuhan. Dan kalau kamu mau, kamu bisa tinggalkan imanmu, buang Tuhan orang Kristen itu, kembalilah kepada agama kami, dan kamu akan kami modali sekian ratus juta untuk memulai usaha yang baru. Wow, tawaran yang sangat menggiurkan. Tapi kalau kamu tidak mau meninggalkan Tuhan Allahmu, matilah kamu dengan penyakit. Kami tidak akan mengasihani kamu. Itu yang membuat saya dilema, Pak Pendeta. Doakan saya untuk memilih pada pilihan yang benar. Saya butuh didoakan dalam perihal itu. Waktu dia ngomong begitu, gantian saya yang mulai berlinang air mata. Gantian saya yang mulai ngomongnya agak gemeter-gemeter. Seolah-olah saya datang mendoakan orang sakit. Maksud saya ingin menguatkan orang sakit, menghiburkan orang sakit. Malah saya yang dikuatkan dan dihiburkan. Saya yang dimotivasi. Begitu saya doakan panjang lebar, saya pulang. Setelah pamitan dengan istrinya, saya pulang. Sepanjang pulang dari ruang ICU sampai ke tempat parkir, saya tidak berhenti meneteskan air mata. Saya berkata dalam hati, Tuhan, saya yang sudah Kristen lama, belum tentu saya punya iman seperti orang ini. Tapi dia baru bertobat sekian bulan menerima Yesus, terus dibaptis terus sakit seperti ini. Kok dia bisa punya iman seperti ini? Saya kok jadi rasanya kecil dibandingkan dengan dia. Rasanya saya tidak ada nilainya dibandingkan dia. Dia terlalu bersinar, terlalu mulia, terlalu mahal. Sementara saya masih dipertanyakan loh. Kalau saya punya posisi seperti dia, apakah saya bisa kuat seperti dia? Iman saya bisa mulia seperti dia? Itu seperti kayak hantaman besar di dalam hati saya. Lewat beberapa saat, saya dapat kabar. Saya mau tanya, kira-kira kabarnya kabar baik atau kabar buruk? Buruk atau baik? Buruk. Beritanya adalah inna lillahi. Bapak ini meninggal. Apakah dengan meninggalnya Bapak ini, dengan iman setianya kepada Tuhan, adalah sebuah kekalahan? Ketika meninggal, saudara-saudaranya datang, ibadah penutupan peti, ibadah penghiburan, semua pakai acara Kristen. Keluarganya nyanyi, saudara-saudaranya yang agama lain cuma lihat dari luar rumah. Tapi ketika mereka mendengarkan firman, mereka mendengarkan puji-pujian, ada suasana yang merasuk di dalam hati semua saudara-saudara. Mereka mulai berpikir gelisah, kenapa ya saudaraku yang meninggalkan agama kami, mereka yang sudah percaya kepada Tuhan orang Kristen, walaupun mati, tapi kok rasanya menang ya? Kok rasanya damai? Rasanya sukacita? Rasanya beruntung ya? Kok rasanya indah ya? Matinya orang Kristen ini ya, adikku ini. Dari peristiwa itu, semua saudara-saudara kita tidak bisa tidur. Lalu singkat waktu pelan-pelan, satu-satu saudara itu bertobat kepada Yesus. Berarti walaupun Bapak ini gak ngalami mujizat, tapi imannya bersinar terang di mata Tuhan. Itu menjadi benih yang diizinkan mati, supaya muncul benih yang hidup baru. Jadi kematian bukan sebuah kekalahan. Kematian adalah tanda akan munculnya kehidupan yang baru. Jangan selalu berkata, oh mati itu rugi, mati itu sial, mati itu celaka, mati itu serem. Ya, bagi orang dunia seperti itu. Tetapi bagi Tuhan, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena selama hidup bagi Kristus. Hari ini Anda punya doa, Anda punya permintaan, Anda punya harapan.
saya juga demikian. Anda boleh berdoa minta kepada Tuhan, tapi pertanyakan, Tuhan, seandainya mau punya rencana yang lain di luar daripada harapanmu, nyatakan kehendak-Mu. Apapun yang terjadi, itu pasti yang terbaik itu. Dan aku tetap mengasihi Engkau. Apapun yang terjadi, sekali Engkau Yesus, aku tetap cinta dengan Engkau Yesus. Amin. Ayo kita berdiri, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa bersama. Biarlah kita punya iman yang murni seperti Sadrak, Mesyak, Abednego, seperti Maria, seperti Yohanes Pembaptis, seperti Paulus, seperti Yesus. Jangan biarkan dunia ini mempesona kita, karena Yesus telah mengalahkan dunia ini dengan kasih-Nya, dengan darah dan dengan nyawa. Mari kita berikan semua hidup kita bagi Dia. Saya percaya kalau kita persembahkan hidup kita bagi kemuliaan-Nya Dia, Anda tidak usah doa minta sekalipun. Apapun yang kau butuhkan, Tuhan sanggup mengabulkan dan menyediakannya. Terima kasih Bapak. Di tengah kesempatan kami pada sore hari ini berkumpul di sini, kami boleh mendapatkan pengajaran kebenaran firman-Mu. Kami sadar Tuhan, hidup kami masih penuh perjuangan, masih penuh dengan pergumulan tentang segala hal dalam kehidupan ini. Secara manusia kami tahu Tuhan, Engkau pribadi yang mengetahui semua dalam hati lubuk kami. Segala kebutuhan kami Kau pun tahu. Tetapi ajari kami untuk menyelidiki hati kami sekali lagi, supaya kami didapati murni di hadapan Tuhan. Kami tetap ingin ada di posisi yang terdepan. Kami tidak mau dari yang terdepan jadi yang terakhir. Biarlah kami tetap ada yang di terdepan Tuhan. Kami boleh menyala-nyala bagi Tuhan. Iman kami boleh didapati setia dan murni di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Mungkin selama ini kami berbuat kesalahan, kami selalu memaksa Tuhan, kami selalu mengatur-ngatur Tuhan, memerintah Tuhan, seolah-olah Tuhan bukan Tuhan. Kami tanpa sadar mengangkat diri kami sebagai Tuhan. Ampuni kami Bapa. Biarlah pada malam hari ini kami boleh terbuka, tercelitkan mata hati kami, bahwa Engkau pribadi yang nomor satu yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Kalau surga Kau berikan, hidup kekal Kau berikan, keselamatan, pengampunan dosa Kau berikan, terlalu mudah untuk Kau menyatakan mujizat dan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Beri kami kuasa untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Biarlah firman-Mu terus bekerja di dalam diri kami, bertumbuh, berakar, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami berkati bersama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada